Soal UTS Kalkulus genap 2016-2007 part 2-nya. Kemarin part 1 kalian bisa lihat di video sebelumnya. Diketahui Gx sama dengan Xfx, F1 sama dengan 1, dan G aksen 1 sama dengan 3. Tentukan G komposisi F aksen 1. G of F aksen X itu sama dengan G aksen fungsi Fx dikali F aksen X. Dari rumus ini kita tinggal masukin aja X-nya ganti dengan 1 karena yang ditanyakan adalah X-nya sama dengan 1. Kita masukin. Jadi G of F aksen 1 sama dengan G aksen fungsi dari F1 F aksen 1. Kita masukkan nilainya. F1 itu 1 masuk ke sini. F aksen 1 tidak diketahui. Kemudian G aksen 1 3 F aksen 1. Nah, kita coba cari F aksen 1 dari turunan ini. Gx sama dengan Xfx, maka G aksen X sama dengan Fx, X diturunin 1 kali Fx ditambah X, Fx diturunin jadi F aksen X. Ganti X-nya sama 1, jadi G aksen 1 sama dengan F1 ditambah 1, X-nya F aksen 1. G aksen 1, 3, F1, 1, dan F aksen 1 yang dicari. Maka F aksen 1 sama dengan 2. Substitusi F aksen 1-nya ke sini diperoleh G of F aksen 1 sama dengan 3 dikali 2, G of F aksen 1 sama dengan 6. Selanjutnya, alkohol dalam suatu wadah berbentuk silinder terbuka yang berjari-jari 20 mm menguap dengan laju 20 mm kubik per jam. Tentukan laju perubahan ketinggian permukaan alkohol tersebut. Oke. Laju diketahui dulu ya. Untuk memudahkan mengerjakan, kita tulis dulu diketahuinya. Jari-jari dari alas silinder itu 20 mm. Terus laju penguapannya itu adalah 20 mm kubik per jam. Terus yang ditanyakan adalah laju perubahan ketinggian permukaan kalon. Laju perubahan DDT dari H. H itu ketinggian, T itu time. Jadi laju perubahan ketinggian itu adalah kecepatan atau perubahan ketinggian dalam selang waktu tertentu. Oke, kita jawab. Laju volume alkohol, perubahan volume alkohol itu sama dengan Q sama dengan perubahan volume dalam selang waktu tertentu. DDT dari V, di mana V itu sama dengan luas alas kali tinggi. Untuk silinder, volume itu sama dengan luas alas kali tinggi. Karena di sini yang berubah hanya tingginya aja dan alasnya atau jari-jarinya itu tidak berubah, konstan, maka A ini sebagai konstanta. Jadi ketika diturunkan terhadap T, maka yang diturunkan hanya ketinggian aja, karena yang berubah hanya ketinggiannya aja. Maka bisa ditulis Q sama dengan A DDT dari H. Maka A itu luas alas untuk tabung. Alasnya tabung berbentuk lingkaran, maka luas alasnya VR kuadrat. Maka DHDT sama dengan Q dibagi VR kuadrat. Kita masukkan nilainya, jadi DDT sama dengan Q 20 mm kubik per jam per V R itu 20 mm kuadrat, dikuadratkan. Maka hasilnya adalah DDT dari H atau laju perubahan ketinggian itu sama dengan 1 per 20 V mm per jam. Selanjutnya, diberikan fungsi F, Fx sama dengan X plus 1 kuadrat dikali 2 min X. A. Jika ada, tentukan titik-titik
potong terhadap sumbu-sumbu koordinat. Oke. Titik potong terhadap sumbu koordinat itu ada dua kondisi, yaitu ketika dia memotong di sumbu Y, maka X-nya bernilai 0. Nah, kemudian kita substitusi 0-nya ke sini. 0 tambah 1, 1. 1 kuadrat 1. 2 dikurangi 0, 2. 1 dikali 2, 2. Maka Y-nya sama dengan 2. Ketika memotong di sumbu X, maka yang bernilai 0-nya itu adalah Y. Nah, Y itu di sini Fx, Y itu sama dengan Fx. Jadi, X plus 1 kuadrat dikali 2 min X itu sama dengan 0. Nah, ini bisa langsung difaktorisasi. Diperoleh X plus 1 sama dengan 0, dan 2 min X sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan min 1, dan X sama dengan negatif 2. Maka titik-titik potongnya adalah 0,2, min 1,0, dan ini 2, ini 2,0. Ini maksudnya 2, bukan min 2. Oke, selanjutnya yang B-nya. Jika ada, tentukan selang di mana fungsi naik atau turun beserta nilai ekstrim lokal. Untuk menentukan selang di mana fungsi naik atau turun, kita tentukan dulu titik-titik stasionernya, yaitu dengan turunan pertama Fx itu sama dengan 0. Turunan pertama ddx dari X plus 1 kuadrat dikali 2 min X sama dengan 0, maka turunannya adalah 2 kali X plus 1 kali 2 min X, terus ini diturunkan min 1, ini tetap X plus 1 kuadrat, diperoleh 2 kali 2X dikurangi X kuadrat ditambah 2 dikurangi X ditambah X kuadrat tambah 2X ditambah 1 dikali min 1, diperoleh ini, dioperasikan, maka akhirnya adalah ini. Jadi turunan pertama dari Fx adalah ini. Kemudian sederhanakan jadi seperti ini, dan karena ini persamaan kuadrat, itu difaktorisasi untuk memperoleh nilai X-nya. Setelah difaktorisasi, diperoleh 3 kali 1 min X ditambah 1 plus X. Maka nilai-nilai X-nya adalah yang pertama 1 plus X sama dengan 0, dan 1 min X sama dengan 0. Maka X sama dengan min 1, dan X sama dengan 1. Nah, kemudian kita masukkan ke garis bilangan si kedua titik stasioner ini, yaitu di negatif 1, di 1 dulu sebelah kanan, dan negatif 1. Kemudian kita tentukan nilai turunan pertamanya. Kita ambil misalnya angka di sebelah kanan 1, itu berarti angka 2. Angka 2 masukin ke sini, ke turunan pertama, masukin ganti X-nya jadi 2, 2 kuadrat negatif 3, dikali 2 kuadrat negatif 12, ditambah 3 negatif 8. Maka ini bernilai negatif. Yang ini kita ambil nilai antara negatif 1 sampai 1 itu 0. Misalnya 0 tambah 3 berarti ini positif. Selanjutnya kita ambil di sini negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan 4. 4 kali min 3 min 12 tambah 3. 9. Negatif 9. Maka ini juga negatif. Nah, fungsi naik pada selang F aksen C yang bernilai positif lebih dari 0. Berarti positif titik yang ini. Maka fungsi naiknya yang ini negatif 1 sampai 1. Selang fungsi naiknya, kemudian untuk fungsi turun itu pada selang yang kurang dari 0 atau yang bernilai negatif. Berarti negatif itu ada 2. Berarti dari negatif tak berhingga ke negatif 1, terus dari 1 sampai tak berhingga. Kemudian nilai ekstrim lokalnya ada 2. Nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal. Nilai maksimum lokal itu ketika turunan pertama dengan nilai tertentu kurang dari 0, dan nilai minimum lokal itu turunan kedua lebih dari 0. Nah, kita turunkan dulu. Yang tadi kan turunan pertama yang ini. Kemudian kita turunkan lagi. Turunan kedua dari Fx itu sama dengan ddx dari negatif 3x kuadrat ditambah 3. Turunan kedua dari Fx sama dengan negatif 6x. Kemudian kita substitusi nilai-nilai ekstrim yang tadi, nilai-nilai stasioner tadi, negatif 1 sama 1,
ketika negatif 1 hasilnya 6, dan ketika 1 hasilnya negatif 6. Karena nilai maksimum lokal itu kurang dari 0, berarti yang bernilai negatif. Berarti negatif 6 nilai maksimum lokalnya, dan nilai minimum lokal itu lebih dari 0, maka nilainya itu yang 6. Oke, selanjutnya. Jika ada, tentukan selang di mana fungsi cekung ke atas atau cekung ke bawah beserta titik beloknya. Oke. Kita cari X ketika turunan kedua dari X itu sama dengan 0. Tadi kita peroleh di part B itu turunan kedua dari X itu negatif 6X. Maka negatif 6X sama dengan 0, otomatis X itu sama dengan 0. Masukin ke garis bilangan 0. Terus kita tentukan nilai dari turunan keduanya. Kita ambil sebelah kanan 0 itu misalnya 1. Masukin ke sini, berarti ini masukin ke sini, min 6 kali 1 negatif. Itu negatif. Kemudian di sebelah kirinya kita ambil angka negatif 1. Negatif 6 kali negatif 1, 6 positif. Fungsi cekung ke atas pada selang turunan kedua F itu lebih dari 0, berarti yang positif. Dan fungsi cekung ke bawah itu pada selang turunan keduanya kurang dari 0, yang negatif. Maka fungsi cekung ke atas itu yang ini, nah, negatif tak hingga sampai 0, dan cekung ke bawah itu adalah yang 0 sampai tak hingga. Dan titik baliknya kita tinggal substitusi aja 0 ke fx. Fx itu tadi berapa ya? X kuadrat. Coba fx. Nah, fx itu x plus 1 kuadrat dikurangi 2 min x. Nah, jadi tinggal disubstitusi aja si nolnya ke persamaan fx. Jadi ke plus x plus 1 kuadrat, berarti 0 tambah 1 dikuadratkan 1, dikurangi 2 min 0, 2. Berarti 1 kali 2, 2. Oke, yang terakhir, sketsa kurva Y sama dengan fx. Untuk membuat kurva, kita tentukan dulu titik-titiknya. Caranya kita bisa buat tabel untuk persamaan ini. Kita ambil aja x-nya bebas, tapi kalau saran saya udah mulai aja dari yang negatif sampai ke yang positif. Saya mulai di sini dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Kita substitusi x-nya ke sini. Substitusi ke sini, maka negatif 2 tambah 1, negatif 1. Dikuadratkan, dikurangi 2, dikurangi negatif 2, 4. Maka y-nya 4. Kemudian ini, negatif 1 tambah 1, 0. Berarti 0. Ini 0, 1 kali 2, 2. Yang ini 1, 2, 4 dikali 1, 4. Dan ini 2, 3 kuadrat, 9 dikali 2 dikali 2, 0. Berarti ini 0. Setelah itu kita buat sumbu X. Kemudian kita buat sumbu Y. Terus kita buat titik-titiknya dulu di garis ini, di garis sumbu X dan sumbu Y. Kita buat titik yang ada di tabel ini aja. Jadi biar nggak terlalu banyak, tapi ingat dengan ukuran atau skalanya yang sama ya. Jadi kita buat di sumbu mulai dari 0, dari pusat, kemudian di sumbu X ada 1 dan ada 2, kemudian di sumbu X sebelah kiri ada negatif 1 dan negatif 2. Selanjutnya di Y ada 2 dan ada 4. Oke, kemudian kita simpan titik. Kita tarik ketika X-nya min 2, Y-nya 4. Maka ada titik pertemuannya di sini. Kemudian ketika X-nya min 1, Y-nya 0. Berarti di sini. Kemudian ketika X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di sini. Kemudian ketika X-nya 1, Y-nya 4. Maka titiknya di sini. Dan terakhir ketika X-nya 2, itu ada 0. Terus kemudian kita tarik garis dari titik pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ketiga. Ini kurva dari fx ini.
Oke, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.